Mengapa tubuh lansia membutuhkan air lebih banyak? Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Di usia yang semakin matang, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Salah satu yang paling sering diabaikan adalah perubahan dalam kebutuhan akan cairan. Kita sering berpikir, minum air hanya soal rasa haus. Padahal, pada usia lanjut, rasa haus bisa melemah, tapi kebutuhan tubuh terhadap air tetap tinggi, bahkan bisa meningkat. Di bab pertama ini, kita akan membahas mengapa lansia justru lebih rentan terhadap dehidrasi, dan mengapa air putih, terutama yang hangat, bisa menjadi sahabat kesehatan terbaik kita. 1. Perubahan fungsi tubuh seiring bertambahnya usia. Begitu kita memasuki usia lanjut, tubuh kita tak lagi bekerja seefisien dulu. Salah satu yang berubah adalah kemampuan ginjal dalam menyaring limbah dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Volume air dalam tubuh juga cenderung menurun, karena massa otot yang lebih rendah. Padahal otot adalah penyimpan air terbesar dalam tubuh manusia. Selain itu, reseptor rasa haus di otak juga menjadi kurang peka. Artinya, kita bisa mengalami dehidrasi tanpa merasa haus sama sekali. Ini sebabnya banyak lansia mengalami pusing, lemas, atau mudah lelah, dan seringkali itu hanya karena kurang minum. 2. Dehidrasi ringan. Efeknya lebih besar pada lansia. Dehidrasi ringan pada orang muda bisa jadi tidak terasa, tapi pada lansia, efeknya jauh lebih nyata dan berbahaya. Bahkan kehilangan cairan tubuh sebanyak 1 hingga 2% saja bisa menyebabkan penurunan daya konsentrasi, pusing saat berdiri, hipotensi ortostatik, kram otot, gangguan pencernaan, sembelit, gangguan fungsi ginjal, detak jantung tidak teratur. Karena itulah, menjaga asupan air bukan sekadar rutinitas, tapi kebutuhan vital. 3. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko dehidrasi pada lansia. Beberapa kondisi yang umum terjadi pada usia lanjut justru memperbesar risiko dehidrasi, seperti mengonsumsi obat diuretik atau obat tekanan darah tinggi, diabetes yang tidak terkontrol, pola makan rendah cairan dan serat, kurang bergerak, yang menyebabkan tubuh kurang merespons rasa haus, kondisi cuaca panas atau berada terlalu lama di ruangan ber-AC. Kesemua faktor ini saling memperkuat risiko kekurangan cairan. 4. Mengapa air putih hangat bisa lebih bersahabat bagi lansia? Suhu air bisa membuat perbedaan. Untuk banyak lansia, air putih dingin terasa menusuk lambung atau menimbulkan kembung. Air hangat, sebaliknya, lebih ramah. Ia membantu tubuh menyerap cairan lebih cepat tanpa mengejutkan sistem pencernaan. Lebih dari itu, air hangat bisa memberikan efek menenangkan, khususnya pada pagi hari dan menjelang tidur. Ini membuat kita lebih mudah menjadikannya kebiasaan harian. 5. Tanda-tanda dehidrasi ringan yang sering diabaikan. Banyak lansia tak sadar bahwa mereka kekurangan cairan. Berikut beberapa gejala halus yang sering dianggap remeh. Bibir kering meskipun tidak merasa haus. Kulit keriput dan tidak kembali dengan cepat saat dicubit. Sering merasa letih padahal tidak banyak aktivitas. Sembelit meskipun sudah cukup makan serat, urin berwarna pekat, atau buang air kecil sangat jarang. Semua ini adalah tanda-tanda tubuh kita meminta lebih banyak air, tapi tidak tahu cara menyampaikannya dengan jelas. 6. Air, obat alami yang terabaikan. Kita sering mencari solusi kesehatan dalam bentuk pil, suplemen, atau jamu. Tapi air putih, terutama hangat, adalah obat alami paling murah dan aman, bila dikonsumsi secara teratur dan cukup. Minum air putih hangat tidak hanya mencegah dehidrasi, tapi juga memperbaiki sistem tubuh yang sudah ada, dari metabolisme, pencernaan, sirkulasi darah, hingga kualitas tidur. 7. Kenapa lansia sering lupa minum? Kehilangan sensasi haus hanyalah satu penyebab. Tapi ada juga faktor lain, seperti tidak terbiasa minum jika tidak sedang makan, takut sering buang air kecil, kehilangan minat karena rasanya tawar, mobilitas terbatas untuk mengambil air. Di bab-bab selanjutnya, kita akan membahas cara-cara mengatasi hambatan ini dengan solusi sederhana namun efektif. 8. Berapa banyak air yang dibutuhkan lansia? Secara umum, tubuh membutuhkan sekitar 30 ml air per kilogram berat badan. Namun, ini bisa berbeda tergantung kondisi kesehatan, aktivitas, dan cuaca. Yang perlu dicatat, jangan menunggu haus untuk minum. Contoh, jika berat badan 60 kg, maka butuh sekitar 1.800 ml air per hari. Ini setara dengan sekitar 6-7 gelas air hangat.
Idealnya dibagi rata sepanjang hari, pagi, siang, sore, dan malam. 9. Kapan waktu terbaik minum air hangat? Meski akan dibahas lebih detail di bab 8, sedikit bocoran, pagi hari setelah bangun tidur adalah waktu terbaik untuk minum air hangat. Ini membantu mengaktifkan organ-organ dalam tubuh, membersihkan saluran pencernaan, menggantikan cairan yang hilang saat tidur. Selain itu, minum air hangat sebelum makan dapat membantu pencernaan, dan menjelang tidur dapat membantu relaksasi. 10. Kesimpulan bab 1. Air bukan sekadar pelepas haus. Air putih hangat bukan sekadar minuman. Bagi sahabat lansia sehat, ia adalah penopang keseimbangan tubuh, pendukung pencernaan, dan pengantar ketenangan. Di usia lanjut, setiap tetes air yang kita minum adalah investasi kesehatan. Air putih biasa versus air putih hangat, apa bedanya? Air putih adalah sumber kehidupan. Tapi, pernahkah sahabat lansia sehat bertanya-tanya, apakah air hangat benar-benar lebih baik dari air biasa? Di bab kedua ini, kita akan membedah dengan ringan dan jelas apa perbedaan nyata antara air suhu ruang dan air hangat bagi tubuh, khususnya tubuh lansia yang lebih sensitif terhadap perubahan. Tak sekadar soal rasa, tapi efeknya terhadap kesehatan pun bisa sangat berbeda. 1. Suhu air. Efeknya nyata bagi tubuh. Tubuh manusia dirancang untuk bekerja paling efisien pada suhu sekitar 36-37 derajat Celcius. Jadi, ketika kita minum air dingin, misalnya dari lemari es, tubuh harus bekerja lebih keras untuk menyesuaikan suhunya sebelum menyerapnya. Sebaliknya, air hangat, sekitar 40-50 derajat Celcius, mendekati suhu tubuh, sehingga lebih cepat diserap oleh organ-organ dalam. Tidak membuat otot-otot pencernaan kaget, mengurangi risiko gangguan lambung atau kembung. Bagi lansia yang lebih rentan terhadap gangguan pencernaan dan sirkulasi, air hangat memberi rasa nyaman secara langsung, tanpa efek samping tersembunyi. 2. Air dingin bisa memperlambat proses pencernaan. Saat kita minum air dingin bersamaan dengan makanan, tubuh akan memfokuskan energinya untuk menghangatkan cairan tersebut. Akibatnya, enzim pencernaan melambat, dan makanan yang masuk jadi lebih sulit dicerna dengan optimal. Pada usia lanjut, di mana pencernaan seringkali sudah tidak sekuat dulu, air dingin bisa memperberat kerja lambung dan memicu rasa begah, perut kembung, sering bersendawa, sembelit. Sementara itu, air hangat membantu merelaksasi otot-otot saluran cerna dan memperlancar pengosongan lambung. 3. Efek air hangat terhadap sirkulasi darah. Minum air hangat bisa melebar pembuluh darah kecil di bawah kulit, vasodilatasi. Ini membuat aliran darah lebih lancar, oksigen lebih cepat sampai ke jaringan tubuh. Jantung tidak perlu bekerja terlalu keras. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang mengalami darah tinggi, penyakit jantung ringan, atau sirkulasi darah yang buruk. Efeknya, tubuh terasa lebih hangat, rileks, dan tidak mudah kesemutan atau kaku saat duduk lama. 4. Air hangat dan relaksasi saraf. Secangkir air hangat di pagi atau malam hari bukan hanya menenangkan perut, tapi juga meredakan ketegangan saraf. Efek termal dari air hangat memberikan sinyal ke otak untuk mengendurkan otot, menurunkan hormon stres, kortisol, menstimulasi sistem parasimpatis, sistem saraf yang membuat kita tenang. Inilah sebabnya banyak lansia yang minum air hangat sebelum tidur merasa lebih cepat tertidur dan bangun lebih segar. 5. Apa yang terjadi jika minum air hangat rutin? Jika sahabat lansia sehat mulai membiasakan diri minum air hangat secara teratur, dalam waktu 1-2 minggu saja sudah bisa merasakan perbedaan, seperti bab lebih teratur, tubuh terasa lebih ringan, nafas lebih lega, detak jantung terasa lebih stabil, tidur lebih nyenyak, kulit lebih segar dan tidak mudah kering. Efek ini tidak terjadi secara instan, tapi perlahan dan pasti, dengan catatan, dilakukan secara konsisten dan dalam jumlah cukup. 6. Air biasa, bukan musuh, tapi pilihan kurang ideal. Penting untuk diingat, air suhu ruang atau air dingin tidak berbahaya selama dikonsumsi dengan bijak. Tapi, dalam konteks lansia, air biasa bisa menimbulkan ketidaknyamanan lambung, tidak mendukung relaksasi sistem tubuh, kurang efektif membantu detoksifikasi melalui keringat atau urin. Jadi bukan berarti air biasa buruk. Hanya saja, air hangat memberi manfaat tambahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan tubuh lansia. 7. Bagaimana menentukan suhu air yang ideal?
Suhu terbaik untuk dikonsumsi oleh lansia adalah 40 hingga 50 derajat Celcius, yaitu hangat tapi tidak panas. Cara mudah mengetes. Tuangkan ke tangan atau punggung sendok. Jika terasa nyaman tanpa membakar, itulah suhu yang pas. Jangan pernah minum air yang terlalu panas karena bisa merusak lapisan tenggorokan, menyebabkan luka mikro di kerongkongan, meningkatkan risiko infeksi saluran pencernaan. 8. Kapan air hangat tidak disarankan? Meski bermanfaat, ada kondisi tertentu di mana air hangat perlu dihindari sementara, seperti setelah olahraga berat, tubuh lebih butuh rehidrasi cepat, sehingga suhu netral lebih tepat. Saat mengalami demam tinggi, air bersuhu netral bisa membantu menurunkan suhu tubuh. Gangguan lambung akut, air hangat terlalu panas bisa memperparah iritasi. Namun dalam situasi normal, air hangat sangat aman dan justru dianjurkan untuk lansia. 9. Cara membiasakan diri minum air hangat. Jika selama ini terbiasa minum air dingin atau air biasa, berikut beberapa tips untuk mulai beralih ke air hangat. Gunakan gelas favorit agar aktivitas minum jadi menyenangkan. Tambahkan irisan jahe segar atau daun mint untuk aroma alami. Siapkan termos kecil di dekat tempat tidur atau ruang keluarga. Tandai waktu minum dengan jam tertentu, seperti setelah bangun tidur, sebelum makan, dan sebelum tidur. Kebiasaan kecil ini akan menjadi rutinitas sehat yang menyatu dengan kehidupan sahabat lansia sehat. 10. Kesimpulan bab 2. Pilih yang lebih memberi manfaat. Air putih, dalam bentuk apapun, adalah kebutuhan pokok tubuh. Namun, bagi sahabat lansia sehat, memilih air hangat adalah cara cerdas untuk merawat tubuh dari dalam, tanpa biaya tambahan, tanpa risiko obat, dan bisa dilakukan setiap hari. Air hangat bukan sekadar air. Ia adalah sahabat lembut bagi tubuh yang menua, membantu kita tetap segar, nyaman, dan bertenaga. Manfaat air hangat untuk sistem pencernaan lansia. Sahabat lansia sehat, pencernaan yang lancar adalah kunci kenyamanan sehari-hari. Namun, seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita cenderung melemah. Banyak lansia mengalami sembelit, perut kembung, atau merasa begah setelah makan, padahal tidak makan berlebihan. Di bab ketiga ini, kita akan membahas mengapa air putih hangat menjadi teman terbaik saluran pencernaan, dan bagaimana ia membantu tubuh bekerja lebih ringan, lebih alami, dan lebih teratur. 1. Pencernaan lansia. Apa yang berubah? Sistem pencernaan berubah seiring waktu. Beberapa perubahan alami yang sering terjadi pada usia lanjut antara lain. Penurunan produksi air liur, membuat proses pengunyahan kurang efektif. Lambung menghasilkan asam lebih sedikit, menyebabkan makanan lambat dicerna. Peristaltik usus melemah, gerakan otot yang mendorong makanan melambat. Serat makanan kurang dikonsumsi, sehingga feses menjadi keras. Obat-obatan yang dikonsumsi juga bisa memperlambat kerja usus. Semua ini bisa menyebabkan konstipasi kronis, perut terasa penuh, dan berkurangnya nafsu makan. 2. Air hangat. Pelumas alami saluran cerna. Air hangat bekerja layaknya pelumas alami bagi saluran pencernaan. Ketika diminum secara perlahan di pagi hari, ia mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang memicu gerakan usus, peristaltik, menghangatkan dinding usus, sehingga mempermudah pergerakan feses, membantu melunakkan kotoran, memudahkan proses buang air besar. Dengan kata lain, air hangat bekerja tanpa bahan kimia, tanpa efek samping, dan tanpa membuat tubuh ketergantungan seperti halnya obat pencahar. 3. Mengatasi sembelit dengan air hangat. Sembelit menjadi keluhan yang sangat umum di usia lanjut. Banyak lansia berpikir, itu sudah bagian dari proses menua. Padahal, sembelit bisa dikurangi secara signifikan hanya dengan membiasakan minum air hangat setiap hari. Ritual sederhana ini bisa membantu. Bangun pagi, minum 1 gelas air hangat perlahan. Tunggu 15-20 menit sebelum sarapan. Lakukan aktivitas ringan seperti jalan kaki atau peregangan. Hasilnya, banyak lansia melaporkan bab jadi lebih lancar, teratur, dan nyaman, tanpa harus bergantung pada obat. 4. Air hangat membantu lambung lebih cepat kosong. Lambung kita bekerja seperti penggiling makanan. Namun, di usia lanjut, fungsi otot lambung bisa melemah, sehingga makanan mengendap lebih lama. Hal ini menyebabkan rasa penuh di perut meski makan sedikit, sering sendawa atau mual, gangguan asam lambung naik. Air hangat bisa membantu mempercepat pengosongan lambung.
Ini membuat proses cerna lebih ringan dan mengurangi rasa tidak nyaman setelah makan. 5. Membantu pankreas dan hati dalam mencerna lemak. Air hangat juga mendukung kerja pankreas dan hati dalam memproses lemak. Di usia lanjut, enzim pencerna lemak sering berkurang, membuat makanan berlemak jadi sulit diproses. Minum air hangat sebelum atau sesudah makan bisa mencairkan lemak yang masuk ke lambung, mempermudah kerja enzim lipas dalam mencerna, mencegah rasa enek dan mual setelah makan, apalagi jika disertai pola makan rendah minyak dan tinggi serat. 6. Mengurangi gas berlebih di usus. Perut kembung dan gas berlebih sering terjadi karena proses pencernaan yang tidak optimal. Air hangat membantu merelaksasi otot usus, mengurangi spasme, dan memecah gas lebih cepat. Manfaatnya: perut terasa lebih lega, nafas jadi lebih ringan, mengurangi risiko perut bunyi-bunyi yang mengganggu. Efek ini bisa lebih terasa jika dikombinasikan dengan minum air hangat perlahan, bukan sekaligus banyak. 7. Pencernaan lebih sehat, nafsu makan lebih baik. Banyak lansia kehilangan selera makan bukan karena tidak lapar, tapi karena perut terasa tidak enak. Dengan pencernaan yang lebih baik berkat air hangat, tubuh merasa lebih segar, perut terasa ringan, makan jadi lebih nikmat. Minum air hangat sebelum makan dapat membuka selera, dan setelah makan bisa membantu mengurangi rasa penuh. 8. Menghindari ketergantungan obat pencernaan. Obat pencahar atau pengatur lambung memang membantu, tapi bila digunakan terus-menerus bisa menyebabkan usus jadi malas, ketergantungan jangka panjang, gangguan keseimbangan elektrolit. Air hangat, sebagai alternatif alami, bekerja lebih lembut dan aman. Ia mendorong tubuh untuk bekerja seperti semula, bukan memaksa. 9. Kombinasi air hangat dan gaya hidup ringan. Efek air hangat akan lebih maksimal bila dikombinasikan dengan jalan kaki santai 10-15 menit setiap pagi. Konsumsi buah berserat tinggi seperti pepaya, pisang, dan apel. Menghindari makanan berminyak dan terlalu pedas. Makan dalam porsi kecil tapi sering. Dengan pola ini, sistem cerna bisa bekerja seperti usia muda kembali, tanpa rasa sakit atau gangguan. 10. Kesimpulan bab 3. Lancar dari pagi, nyaman sepanjang hari. Air putih hangat bukan sekadar pelengkap. Ia adalah alat bantu alami bagi tubuh lansia untuk mencerna makanan dengan efisien, nyaman, dan bebas gangguan. Mulai sekarang, jadikan secangkir air hangat setiap pagi sebagai rutinitas. Tubuh akan berterima kasih dalam bentuk bab yang lancar, perut yang tenang, dan hari yang penuh semangat. Bab berikutnya akan mengungkap satu topik yang tak kalah menarik. Bagaimana air hangat membantu tubuh membuang racun secara alami, tanpa obat dan tanpa efek samping. Detoksifikasi alami dengan air hangat. Sahabat lansia sehat, setiap hari tubuh kita bekerja keras. Ia mencerna makanan, mengolah energi, menangkal racun, dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Namun seiring usia, kemampuan tubuh untuk membersihkan dirinya secara alami cenderung melemah. Disinilah air hangat berperan penting sebagai pendukung detoksifikasi alami. Proses pembuangan racun yang terjadi tanpa perlu pil atau ramuan aneh. Di bab keempat ini, kita akan mengupas bagaimana air hangat membantu tubuh lansia mengeluarkan racun, dan kenapa kebiasaan sederhana ini bisa memberi dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. 1. Apa itu detoksifikasi alami? Detoksifikasi adalah proses biologis alami yang dilakukan tubuh untuk menghilangkan zat berbahaya, seperti racun dari makanan, pewarna, pengawet, limbah metabolisme tubuh, polutan dari udara yang terhirup, obat-obatan dan bahan kimia lain yang masuk ke tubuh. Organ-organ utama yang bertugas dalam proses ini adalah hati, ginjal, usus, kulit, dan paru-paru. Namun, proses ini hanya bisa optimal jika tubuh mendapat cukup cairan, dan air hangat mempermudah kerja organ-organ itu. 2. Air hangat dan peranannya dalam fungsi ginjal. Ginjal menyaring darah 24 jam sehari. Mereka mengeluarkan racun lewat urin. Ketika tubuh kekurangan cairan, ginjal harus bekerja ekstra keras, dan racun bisa menumpuk. Minum air hangat, meningkatkan volume dan kelancaran aliran darah ke ginjal. Mempermudah ginjal menyaring limbah dari tubuh. Meningkatkan produksi urin secara alami. Dengan air hangat, urin akan lebih lancar, tidak terlalu pekat, dan bau yang tajam pun berkurang, tanda ginjal bekerja lebih baik. 3. Membantu kerja hati, mesin pembersih tubuh.
Hati adalah pusat detoksifikasi tubuh. Ia memecah racun dan memproses lemak, alkohol, serta obat-obatan. Dalam usia lanjut, fungsi hati bisa menurun. Minum air hangat secara rutin membantu mempercepat sirkulasi darah ke hati, menstimulasi produksi enzim hati yang bertugas mengurai racun, meningkatkan metabolisme lemak, sehingga lemak tidak menumpuk di hati. Ini sangat penting bagi lansia yang memiliki riwayat kolesterol tinggi atau perlemakan hati. 4. Detoksifikasi melalui usus. Peran air hangat dalam bab teratur. Seperti yang telah kita bahas di bab sebelumnya, air hangat membantu melunakkan feses dan mendorong pembuangannya. Feses yang mengendap terlalu lama bisa melepaskan gas dan zat toksik kembali ke tubuh, membebani hati dan ginjal, menyebabkan bau badan dan mulut tidak sedap. Dengan minum air hangat secara teratur, pembersihan usus berlangsung lancar, dan risiko penumpukan zat beracun bisa dihindari. 5. Keringat, jalur keluar racun dari kulit. Air hangat sedikit menaikkan suhu tubuh secara alami, sehingga tubuh terangsang untuk berkeringat ringan. Keringat membawa keluar garam berlebih, logam berat, racun lingkungan yang menempel di kulit. Walau lansia tidak dianjurkan berkeringat berlebihan, keringat ringan karena minum air hangat atau mandi hangat membantu proses detoksifikasi kulit. 6. Air hangat di pagi hari, efek detoks yang maksimal. Minum air hangat setelah bangun tidur, membantu mendorong racun yang terkumpul semalaman keluar lewat urin, merangsang kontraksi usus besar untuk proses BAB, mengaktifkan sistem limfatik yang berperan dalam pembuangan limbah seluler. 1 gelas air hangat sebelum sarapan bisa memberikan efek bersih dari dalam yang sangat terasa, tubuh terasa ringan, perut tidak begah, dan pikiran lebih segar. 7. Waktu lain yang efektif untuk detoksifikasi. Selain pagi hari, beberapa waktu yang juga baik untuk mendukung detoks dengan air hangat. 30 menit sebelum makan, membantu hati dan lambung bersiap menerima makanan. Malam hari sebelum tidur, membantu membersihkan darah dan mendukung regenerasi sel saat tidur. Kuncinya adalah jangan sampai tubuh kekurangan cairan di waktu-waktu istirahat utama. 8. Air hangat lebih efektif daripada air dingin untuk detoks? Ya, terutama bagi lansia. Kenapa? Air dingin bisa membuat pembuluh darah menyempit, memperlambat aliran darah. Suhu dingin memperlambat kerja sistem pencernaan dan metabolisme. Air hangat memberi efek relaksasi dan mempercepat aliran cairan di dalam tubuh. Dengan begitu, air hangat lebih cocok untuk proses pembersihan alami tubuh, terutama di pagi hari atau saat kondisi tubuh sedang lelah. 9. Tanda-tanda tubuh Anda sedang detoks secara alami. Setelah rutin minum air hangat selama beberapa hari hingga minggu, sahabat lansia sehat mungkin akan merasakan lebih sering buang air kecil dengan warna urin lebih cerah, BAB lebih lancar, feses tidak keras, nafas terasa lebih segar, keringat ringan tapi tidak berlebihan, tidur lebih nyenyak dan bangun dengan rasa ringan di tubuh. Itu semua adalah tanda bahwa tubuh sedang berhasil membersihkan dirinya sendiri. 10. Kesimpulan bab 4. Bersih dari dalam, ringan di badan. Air putih hangat bukan sekadar minuman pelepas dahaga. Ia adalah alat bantu pembersih tubuh yang lembut namun efektif. Dengan kebiasaan sederhana, tubuh lansia bisa kembali bekerja secara alami dalam membuang racun tanpa perlu suplemen mahal atau prosedur rumit. Satu langkah kecil seperti minum air hangat secara teratur bisa memberi dampak besar bagi kesehatan organ dalam, kulit, dan pikiran. Perlindungan sendi dan tulang di usia lanjut. Sahabat lansia sehat, banyak dari kita mungkin sudah akrab dengan keluhan seperti lutut ngilu, pinggang kaku, atau sendi yang terasa berat saat bangun tidur. Semua itu adalah bagian dari proses alami penuaan. Tapi kabar baiknya, ada cara sederhana untuk membantu merawat sendi dan tulang agar tetap nyaman, dan salah satunya adalah minum air putih hangat secara rutin. Di bab kelima ini, kita akan membahas bagaimana air hangat membantu menjaga fleksibilitas sendi, memperlambat kerusakan tulang, dan mengurangi rasa sakit, tanpa harus selalu bergantung pada obat-obatan. 1. Apa yang terjadi pada sendi dan tulang lansia? Seiring usia, beberapa perubahan umum yang terjadi antara lain. Cairan sinovial, pelumas sendi, berkurang. Tulang kehilangan kepadatan dan menjadi rapuh, osteoporosis. Kartilago menipis, menyebabkan gesekan antar sendi. Otot melemah, sehingga tekanan pada sendi meningkat. Hasilnya, sendi terasa nyeri, kaku, dan sulit digerakkan, terutama setelah duduk lama atau saat cuaca dingin.
2. Peran air dalam menjaga kesehatan sendi. Sendi kita seperti engsel pintu yang butuh pelumas. Di dalam tubuh, pelumas ini disebut cairan sinovial. Untuk memproduksinya, tubuh butuh cairan yang cukup, dan itu berarti minum air secara teratur. Air putih hangat membantu menjaga kelembapan jaringan di sekitar sendi, mendukung produksi cairan pelumas alami, meningkatkan sirkulasi darah ke tulang dan sendi, mengurangi gesekan yang memicu nyeri dan peradangan. Kekurangan cairan akan membuat sendi kering, kasar, dan cepat aus. 3. Mengurangi kekakuan dengan air hangat. Pernah merasa sendi kaku saat pagi hari atau setelah duduk lama? Itu karena aliran darah melambat dan pelumas sendi menurun saat tubuh tidak bergerak lama. Minum air hangat di pagi hari, meningkatkan suhu tubuh perlahan, merangsang sirkulasi darah ke seluruh jaringan otot dan sendi, membantu sendi lebih mudah bergerak dan tidak kaku. Efek ini bisa terasa hanya dalam 15-30 menit setelah minum air hangat, terutama jika dibarengi dengan peregangan ringan. 4. Air hangat dan peradangan sendi. Sendi yang sakit seringkali mengalami peradangan ringan. Ini umum terjadi pada penderita osteoartritis, rematik ringan, nyeri pinggul atau lutut karena usia. Air hangat tidak hanya bekerja dari luar, seperti kompres, tapi juga dari dalam. Ia menenangkan saraf sekitar sendi, membantu mengurangi kekentalan darah sehingga mengurangi tekanan pada sendi, menurunkan stres oksidatif yang bisa memperparah peradangan. Efeknya tidak langsung drastis, tapi terasa lebih nyaman dari hari ke hari. 5. Tulang butuh air juga? Benar sekali. Tulang mungkin tampak keras, tapi sebenarnya jaringan hidup yang memerlukan nutrisi dan cairan. Air putih hangat membantu menyalurkan mineral penting seperti kalsium dan magnesium, membantu penyerapan vitamin D lebih efisien, menjaga elastisitas jaringan tulang rawan. Tanpa air yang cukup, proses regenerasi tulang menjadi lambat dan risiko pengeroposan meningkat. 6. Air hangat meringankan rasa pegal setelah aktivitas. Banyak lansia merasa pegal setelah melakukan aktivitas ringan. Hal ini bisa terjadi karena penumpukan asam laktat di otot, sirkulasi darah yang lambat, sendi yang terlalu kaku saat bergerak. Minum air hangat membantu mempercepat proses pembuangan limbah metabolik dari otot dan sendi. Hasilnya, pegal lebih cepat hilang, tubuh terasa ringan kembali. 7. Kombinasi air hangat dan aktivitas ringan. Manfaat air hangat akan jauh lebih terasa jika disertai aktivitas seperti jalan kaki pelan selama 10-15 menit, senam sendi ringan, latihan peregangan sebelum tidur. Kombinasi ini mempercepat pelumasan sendi, membuat otot lentur, dan memperkuat tulang secara perlahan. 8. Air hangat sebelum tidur. Pereda nyeri alami. Bagi sahabat lansia sehat yang sering terbangun karena nyeri pinggang atau lutut, coba biasakan minum air hangat sebelum tidur. Efeknya, menghangatkan tubuh dari dalam, merilekskan saraf dan otot di sekitar sendi, membuat tidur lebih nyenyak tanpa rasa ngilu yang mengganggu. Kualitas tidur pun membaik, dan tubuh terasa lebih segar saat bangun. 9. Menghindari obat nyeri dengan cara alami. Obat penghilang nyeri memang membantu, tapi pemakaian jangka panjang bisa berdampak pada ginjal dan lambung. Air hangat adalah pendamping alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping, dan bisa digunakan setiap hari. Bukan sebagai pengganti obat, tapi sebagai pendukung proses penyembuhan alami. 10. Kesimpulan bab 5. Gerak lebih bebas, nyeri lebih jarang. Sahabat lansia sehat, sendi dan tulang adalah penopang kehidupan aktif di masa tua. Menjaga cairan tubuh dengan air putih hangat adalah cara sederhana namun kuat untuk merawat mereka. Dengan sedikit usaha setiap hari, seperti minum air hangat secara rutin, tubuh bisa tetap bergerak luas, bebas kaku, dan jauh dari rasa nyeri yang mengganggu aktivitas harian. Bab selanjutnya akan membawa kita pada topik penting lain, jantung dan sirkulasi darah, yang sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup lansia. Air hangat dan kesehatan jantung. Sahabat lansia sehat, jantung adalah motor utama kehidupan. Ia bekerja tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh, bahkan saat kita tidur. Namun seiring bertambahnya usia, jantung dan pembuluh darah juga mengalami penurunan fungsi. Di bab ke-6 ini, kita akan membahas bagaimana air putih hangat dapat membantu menjaga kesehatan jantung secara alami, tanpa obat, tanpa alat, cukup dengan kebiasaan minum yang teratur. 1. Jantung lansia.
tantangan yang sering terjadi. Pada usia lanjut, jantung menghadapi berbagai tantangan, seperti otot jantung melemah, sehingga pompa darah tidak sekuat dulu. Pembuluh darah mengeras, aterosklerosis, akibat kolesterol dan tekanan darah tinggi. Tekanan darah naik turun, menyebabkan pusing dan kelelahan. Sirkulasi darah melambat, membuat tangan dan kaki mudah dingin atau kesemutan. Kondisi ini sering membuat lansia merasa cepat lelah, napas pendek, atau sulit beraktivitas. 2. Air hangat melancarkan sirkulasi darah. Salah satu manfaat utama air hangat adalah kemampuannya untuk melebarkan pembuluh darah, vasodilatasi, mengurangi kekentalan darah, sehingga jantung tidak perlu bekerja terlalu keras, meningkatkan aliran darah ke otak dan organ vital lainnya. Dengan aliran darah yang lancar, tubuh terasa lebih segar, ringan, dan tidak mudah lelah meskipun beraktivitas ringan. 3. Menjaga tekanan darah tetap stabil. Tekanan darah yang tidak stabil adalah masalah umum pada lansia. Minum air hangat secara teratur, membantu menurunkan tekanan darah tinggi secara bertahap, mencegah lonjakan tekanan saat bangun tidur atau malam hari, memberi efek menenangkan, sehingga detak jantung lebih stabil. Efeknya bukan instan, tapi akan terasa bila dilakukan rutin setiap hari, khususnya di pagi dan malam hari. 4. Mengurangi risiko penyumbatan pembuluh darah. Air hangat membantu melarutkan lemak dan sisa kolesterol yang menempel di dinding pembuluh darah. Dengan begitu, risiko serangan jantung, stroke, penyakit arteri perifer bisa dikurangi. Terlebih jika kebiasaan minum air hangat dibarengi dengan pola makan rendah lemak dan aktivitas ringan. 5. Efek air hangat terhadap detak jantung. Bagi banyak lansia, detak jantung seringkali menjadi terlalu cepat, palpitasi, saat cemas, lelah, atau setelah makan. Minum air hangat menstimulasi sistem saraf parasimpatis, menurunkan kadar hormon stres, kortisol, membuat irama jantung kembali tenang. Efek ini sangat bermanfaat bagi lansia dengan riwayat gangguan irama jantung ringan atau mudah cemas. 6. Air hangat sebagai pendukung pengenceran darah alami. Banyak lansia minum obat pengencer darah. Meski penting, obat ini harus dikonsumsi hati-hati karena risiko pendarahan. Air hangat membantu secara alami, menjaga kekentalan darah tetap optimal, menghindari pembekuan darah ringan yang bisa memicu masalah, mencegah penggumpalan darah di kaki, trombosis. Tentu air hangat bukan pengganti obat, tetapi pendukung alami agar tubuh lebih seimbang. 7. Meningkatkan oksigenasi seluruh tubuh. Darah yang lancar membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Air hangat, dengan kemampuannya mempercepat sirkulasi, membantu otak bekerja lebih jernih, otot tidak cepat lelah, kulit lebih segar, tubuh lebih bertenaga. Sahabat lansia sehat akan merasakan tubuh lebih ringan, pikiran lebih cerah, dan gerakan lebih bebas. Semua berawal dari air hangat sederhana. 8. Air hangat dan ketenangan emosi. Kesehatan jantung bukan cuma soal fisik, tapi juga emosi. Stres, cemas, dan kesepian bisa membuat jantung berdebar dan tekanan darah naik. Secangkir air hangat memberi rasa hangat secara fisik dan batin. Efek tenang seperti pelukan dari dalam. Momen jeda yang membuat pikiran tidak tegang. Bahkan hanya dengan ritual minum air hangat setiap sore, tubuh bisa masuk ke mode relaksasi dan membantu jantung tetap tenang. 9. Kapan waktu terbaik minum air hangat untuk jantung? Berikut waktu-waktu paling baik. Pagi hari setelah bangun, melancarkan aliran darah yang sempat melambat saat tidur. Sebelum aktivitas fisik ringan, mempersiapkan jantung dan otot. Menjelang tidur, membantu jantung tenang, menghindari lonjakan tekanan malam hari. Minumlah perlahan, tidak tergesa-gesa, agar manfaat maksimal bisa dirasakan. 10. Kesimpulan bab 6. Detak tenang, hidup lebih panjang. Sahabat lansia sehat, jantung adalah sahabat setia yang bekerja tanpa istirahat. Dengan bantuan air putih hangat, kita bisa meringankan bebannya sedikit demi sedikit, menjaga sirkulasi lancar, tekanan darah stabil, dan ritme hidup tetap harmonis. Minum air hangat bukan hanya menghangatkan tubuh, tapi juga menenangkan jiwa dan melindungi jantung. Bab selanjutnya akan membawa kita pada malam hari, saat tubuh butuh istirahat. Bagaimana air hangat bisa membantu tidur lebih nyenyak? Meningkatkan kualitas tidur dengan air hangat. Sahabat lansia sehat,
Tidur nyenyak di malam hari adalah salah satu kunci utama menjaga kesehatan fisik dan mental, terutama di usia lanjut. Sayangnya, banyak lansia mengalami gangguan tidur seperti sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau bangun terlalu pagi dan tidak bisa tidur lagi. Di bab ketujuh ini, kita akan bahas bagaimana secangkir air hangat yang diminum di waktu yang tepat bisa membantu tubuh lebih rileks, pikiran lebih tenang, dan tidur pun jadi lebih dalam dan berkualitas, tanpa obat tidur dan tanpa efek samping. 1. Masalah tidur yang umum dialami lansia. Dengan bertambahnya usia, pola tidur alami kita ikut berubah. Beberapa kondisi umum yang dialami antara lain: waktu tidur yang lebih pendek, sering terbangun di malam hari karena buang air kecil, sulit kembali tidur setelah terbangun, tidur tidak nyenyak atau terlalu ringan, merasa lelah meski sudah tidur cukup. Semua ini bisa membuat hari terasa lesu, suasana hati mudah berubah, dan aktivitas jadi terganggu. 2. Hubungan antara air hangat dan tidur. Minum air hangat sekitar 30-60 menit sebelum tidur dapat memberi manfaat luar biasa. Menghangatkan tubuh dari dalam, memberi sinyal pada otak bahwa saatnya istirahat. Merangsang sistem saraf parasimpatis, yang membuat tubuh rileks. Menurunkan ketegangan otot dan pikiran, membantu masuk ke tahap tidur lebih dalam. Air hangat bukan hanya menenangkan perut, tapi juga membantu tubuh bersiap untuk tidur secara alami. 3. Mengurangi kecemasan sebelum tidur. Banyak lansia mengalami kecemasan malam hari, seringkali tanpa sebab jelas. Pikiran melayang kemana-mana, memikirkan hal-hal kecil atau kenangan masa lalu. Minum air hangat perlahan dalam suasana hening, memberi efek seperti meditasi ringan, menurunkan denyut jantung, membantu pikiran lebih tenang dan fokus pada rasa nyaman. Ini bisa menjadi ritual pengantar tidur yang menenangkan, bahkan hanya dengan 1/2 gelas saja. 4. Membantu proses regenerasi tubuh saat tidur. Tidur bukan sekadar istirahat, tetapi waktu utama bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Air hangat membantu proses ini dengan menjaga sirkulasi darah tetap stabil selama tidur, membantu ginjal dan hati menyaring racun semalaman, mencegah dehidrasi ringan yang bisa mengganggu kualitas tidur. Tidur yang berkualitas membuat tubuh terasa lebih segar dan pikiran lebih jernih saat bangun. 5. Mengurangi gangguan seperti kram kaki di malam hari. Kram kaki adalah salah satu gangguan yang cukup umum terjadi di malam hari. Biasanya dipicu oleh peredaran darah yang buruk, kekurangan cairan, ketegangan otot. Minum air hangat menjelang tidur membantu meningkatkan aliran darah ke otot-otot kaki, menstabilkan kadar cairan tubuh selama tidur, mencegah kejang ringan karena otot terlalu kaku. Hasilnya, tidur lebih nyenyak tanpa terbangun karena rasa nyeri. 6. Bukan banyaknya air, tapi waktunya yang tepat. Satu hal penting, minum air terlalu banyak menjelang tidur bisa menyebabkan sering ke kamar mandi. Maka, yang penting bukan jumlahnya, tapi minum 1/2 hingga 1 gelas kecil air hangat. Diminum sekitar 1 jam sebelum tidur. Tidak dilakukan terlalu dekat waktu tidur agar tidak mengganggu istirahat. Dengan begitu, manfaatnya tetap terasa, tanpa harus bangun malam terlalu sering. 7. Membantu menghangatkan tubuh di cuaca dingin. Di malam hari, suhu tubuh cenderung menurun. Ini bisa membuat kita menggigil, susah tidur, terbangun karena merasa tidak nyaman. Air hangat membantu menstabilkan suhu tubuh dari dalam. Efeknya seperti memakai selimut yang menyentuh organ dalam, hangat, lembut, dan nyaman. 8. Air hangat versus obat tidur. Obat tidur mungkin memberi hasil cepat, tapi bisa menimbulkan ketergantungan. Efek sampingnya memengaruhi keseimbangan dan kewaspadaan di pagi hari. Tidak menyelesaikan akar masalah. Air hangat bekerja lebih lambat tapi alami, aman, dan mendukung tidur yang benar-benar berkualitas. 9. Menjadikan minum air hangat sebagai ritual malam. Agar lebih efektif, minum air hangat bisa dipadukan dengan musik lembut atau suara alam, pencahayaan remang-remang, membaca buku ringan atau doa malam, menarik napas dalam sambil menikmati rasa hangat di perut. Dengan ini, air hangat jadi bukan sekadar minuman, tapi bagian dari proses mempersiapkan tubuh dan pikiran menuju istirahat. 10. Kesimpulan bab 7. Tidur lebih dalam, hidup lebih tenang. Sahabat lansia sehat, tidur yang nyenyak adalah obat terbaik yang bisa didapat tanpa biaya.
Dan secangkir air hangat sebelum tidur bisa menjadi kunci kecil yang membuka pintu istirahat berkualitas. Mulai malam ini, coba hadirkan kehangatan itu. Biarkan tubuh Anda tenang, biarkan jantung melambat, dan biarkan pikiran beristirahat. Air hangat akan menemani, setia dan lembut, menyambut mimpi indah Anda. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara minum air hangat yang benar dan aman, mulai dari jumlah hingga waktu terbaik. Kebiasaan minum air hangat yang aman dan efektif. Sahabat lansia sehat, setelah mengenal berbagai manfaat air putih hangat, pertanyaan yang wajar muncul adalah, bagaimana cara minum yang tepat agar manfaatnya maksimal dan tubuh tetap aman? Di bab ke-8 ini, kita akan membahas waktu terbaik, suhu ideal, jumlah yang disarankan, serta cara membuat kebiasaan minum air hangat jadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Semua dijelaskan dengan sederhana, praktis, dan bisa langsung diterapkan. 1. Seberapa banyak air yang dibutuhkan lansia? Kebutuhan air setiap orang berbeda. Namun secara umum, tubuh manusia memerlukan sekitar 30 ml air per kilogram berat badan per hari. Jika berat badan sahabat lansia sehat 60 kg, maka butuh sekitar 1.800 ml atau 6-7 gelas air per hari. Namun, karena lansia lebih rentan terhadap dehidrasi, sebaiknya tidak menunggu haus untuk minum. 2. Jangan minum sekaligus banyak. Minum air sekaligus dalam jumlah banyak bisa menyebabkan rasa mual, perut begah, sering buang air kecil, bahkan di malam hari. Lebih baik minum dalam porsi kecil namun sering. Contohnya, pagi setelah bangun tidur, 1 gelas. Menjelang sarapan, 1/2 gelas. Siang hari, 1 gelas. Sore, 1 gelas. Sebelum makan malam, 1/2 gelas. Malam sebelum tidur, 1/2 gelas. Dengan pola ini, tubuh tetap terhidrasi tanpa mengganggu kenyamanan. 3. Suhu air hangat yang ideal. Suhu air yang paling aman dan nyaman untuk tubuh adalah antara 40 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Hangat, tetapi tidak panas. Cara mudah mengetes suhu. Coba teteskan sedikit air ke punggung tangan atau ujung jari. Jika terasa hangat tanpa menyengat, berarti sudah pas. Hindari air yang terlalu panas karena bisa melukai lidah dan tenggorokan, merusak lapisan lambung, memicu iritasi saluran cerna. 4. Waktu terbaik untuk minum air hangat. Berikut waktu-waktu ideal agar manfaat air hangat bisa maksimal. Pagi setelah bangun tidur, membantu membersihkan sistem pencernaan. Sebelum makan, mendukung proses cerna dan menjaga rasa kenyang. Setelah aktivitas fisik ringan, menggantikan cairan yang hilang. Sebelum tidur, menenangkan tubuh dan membantu tidur nyenyak. Namun, hindari minum terlalu dekat dengan waktu tidur agar tidak sering terbangun untuk buang air kecil. 5. Gunakan gelas atau cangkir yang nyaman. Satu trik kecil tapi ampuh untuk menjaga kebiasaan adalah menggunakan gelas favorit. Ini bisa membuat aktivitas minum terasa menyenangkan, menjadi pengingat visual untuk tetap minum, membantu memperkirakan takaran dengan konsisten. Pilih gelas berukuran sedang, 150-200 ml, agar tidak terasa berlebihan saat diminum. 6. Tambahkan aroma alami jika diperlukan. Jika sahabat lansia sehat merasa bosan dengan rasa air yang tawar, bisa ditambahkan sedikit aroma alami, seperti irisan jahe segar, irisan lemon, tidak asam, hanya sedikit, daun mint, sedikit madu alami. Catatan, gunakan dalam jumlah kecil dan hindari tambahan gula. Ini bukan untuk rasa manis, tapi untuk aroma dan sensasi segar. 7. Hindari minum air hangat saat ini. Ada beberapa kondisi di mana air hangat sebaiknya dihindari sementara waktu, seperti saat mengalami demam tinggi, lebih baik gunakan air suhu ruang. Setelah makan besar, terutama makanan pedas atau berlemak berat. Jika sedang diare atau muntah berlebihan, konsultasikan dulu ke dokter. Selain itu, bagi yang memiliki masalah ginjal atau jantung, jumlah cairan tetap perlu disesuaikan berdasarkan anjuran medis. 8. Cara membangun kebiasaan yang konsisten. Agar minum air hangat menjadi rutinitas harian, lakukan hal-hal ini. Letakkan termos atau botol air hangat di tempat terlihat, seperti meja atau dekat tempat tidur. Gunakan alarm atau pengingat harian di jam-jam tertentu. Tandai di kalender harian, sudah minum berapa gelas hari ini.
Minta anggota keluarga atau pendamping untuk membantu mengingatkan. Lama-lama, tubuh akan terbiasa dan mengirim sinyal haus secara otomatis. 9. Pantau reaksi tubuh. Setelah mulai rutin minum air hangat, perhatikan perubahan yang mungkin terjadi. Warna urin menjadi lebih jernih. Bab lebih lancar. Perut terasa lebih ringan. Tidak mudah pusing saat berdiri. Tidur lebih nyenyak. Semua itu adalah sinyal positif bahwa tubuh merespons dengan baik. Namun, jika merasa tidak nyaman, kurangi jumlah dan konsultasikan ke tenaga kesehatan. 10. Kesimpulan bab 8. Minum dengan cerdas, hidup lebih sehat. Sahabat lansia sehat, minum air hangat bukan sekadar membasahi tenggorokan. Ia adalah bagian dari gaya hidup sehat yang bisa dijalani siapa saja. Murah, mudah, dan berdampak besar. Dengan jumlah cukup, waktu yang tepat, dan konsistensi yang baik, air hangat akan menjadi penjaga keseimbangan tubuh setiap hari. Di bab selanjutnya, kita akan meluruskan berbagai mitos dan informasi keliru seputar air hangat yang banyak dipercaya masyarakat. Mitos versus fakta tentang air hangat. Sahabat lansia sehat, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar berbagai nasihat dan informasi mengenai manfaat atau larangan seputar minum air hangat. Tapi, tidak semua yang kita dengar itu benar. Ada yang didasarkan pada kebiasaan turun-temurun, ada pula yang hanya opini tanpa bukti. Di bab ke-9 ini, kita akan meluruskan berbagai mitos seputar air hangat dan membandingkannya dengan fakta yang didukung logika dan pengetahuan kesehatan. Tujuannya sederhana, agar sahabat lansia sehat bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. 1 mitos, minum air hangat bisa membakar lemak secara instan. Air hangat memang membantu memperlancar pencernaan dan metabolisme, tapi tidak membakar lemak secara langsung. Lemak hanya bisa dibakar melalui proses metabolisme aktif, seperti aktivitas fisik dan pembakaran kalori. Namun, dengan rutin minum air hangat, tubuh bisa mencernakan makanan lebih baik, mengurangi nafsu makan berlebih, meningkatkan pengeluaran racun yang memperlambat metabolisme. Jadi, air hangat mendukung proses penurunan berat badan, tapi bukan pembakar lemak langsung. 2 mitos, minum air hangat terlalu sering bisa merusak organ dalam. Selama suhunya tidak terlalu panas, di bawah 60 derajat Celcius, air hangat tidak akan merusak organ. Justru sebaliknya, air hangat membantu melindungi saluran cerna, memperbaiki sirkulasi, mencegah dehidrasi, meredakan nyeri ringan. Yang perlu dihindari adalah air yang terlalu panas, karena bisa menyebabkan luka mikro pada tenggorokan dan lambung. 3 mitos, air hangat harus dicampur lemon atau jahe untuk efektif. Air putih hangat sudah cukup bermanfaat meski tanpa tambahan apapun. Lemon atau jahe memang bisa menambah nilai tertentu, tapi bukan keharusan. Bagi lansia dengan lambung sensitif, terlalu sering menambahkan lemon bisa memicu asam lambung. Air putih hangat yang murni dan bersih sudah memberikan efek, melancarkan pencernaan, menstimulasi detoksifikasi, memberi ketenangan. Sederhana tetap bermanfaat. 4 mitos. Minum air hangat bisa menyebabkan tekanan darah turun drastis. Air hangat tidak menyebabkan penurunan tekanan darah secara ekstrim. Justru, ia membantu menjaga tekanan darah agar stabil dengan membantu pembuluh darah tetap elastis, mengurangi ketegangan otot dan stres, melancarkan sirkulasi darah. Penurunan tekanan darah bisa terjadi bila minum terlalu banyak sekaligus, tapi itu berlaku untuk air dengan suhu apapun. 5 mitos. Air hangat hanya perlu diminum saat sakit. Ini adalah pandangan yang terbatas. Air hangat memang sering digunakan saat flu, batuk, nyeri perut. Tapi justru rutin minum air hangat saat sehat membantu mencegah sakit. Ia menjaga sistem tubuh tetap seimbang dan mengurangi risiko gangguan ringan seperti sembelit, kram, atau kelelahan. 6 mitos. Air hangat membuat badan lebih lemas. Air hangat memberi efek relaksasi, tapi bukan berarti membuat lemas. Justru, air hangat membantu menstabilkan detak jantung, menenangkan saraf, membantu tubuh bersiap untuk aktivitas, jika pagi, atau tidur, jika malam. Perasaan lemas bisa muncul jika perut kosong total dan langsung minum air banyak. Minum terlalu cepat, suhu air terlalu panas. Minumlah perlahan, dan perhatikan kondisi tubuh. 7 mitos.
Hanya orang sakit atau tua yang perlu minum air hangat. Air hangat baik untuk semua usia, tidak hanya lansia atau orang yang sedang sakit. Bahkan, bagi anak-anak dan orang dewasa aktif, air hangat dapat mencegah gangguan pencernaan, menurunkan stres, membantu hidrasi saat cuaca dingin. Tapi bagi lansia, manfaatnya lebih terasa karena tubuh sudah tidak sekuat dulu. 8 mitos. Air dingin lebih menyegarkan, jadi lebih sehat. Air dingin memang memberi sensasi segar, tapi belum tentu sehat, terutama untuk lansia. Air dingin bisa menyebabkan kontraksi otot lambung, gangguan cerna, sakit kepala tiba-tiba, rasa tidak nyaman di dada. Sebaliknya, air hangat lebih ramah bagi sistem pencernaan, meningkatkan penyerapan cairan, menenangkan tubuh secara keseluruhan. 9 mitos. Terlalu banyak minum air hangat bisa menyebabkan gangguan ginjal. Air hangat tidak berbahaya untuk ginjal, asal jumlahnya tidak berlebihan. Ginjal justru membutuhkan cairan agar bisa menyaring darah dengan baik. Gangguan ginjal justru sering disebabkan oleh kekurangan cairan, dehidrasi kronis, konsumsi obat jangka panjang tanpa cukup hidrasi, gula darah atau tekanan darah tidak terkendali. Minum air hangat dengan bijak justru melindungi fungsi ginjal. 10. Kesimpulan bab 9. Pilah informasi, pilih yang sehat. Sahabat lansia sehat, informasi tentang kesehatan begitu banyak. Tapi tidak semua yang populer itu benar. Kuncinya adalah bijak menyaring, mana yang berdasarkan bukti dan mana yang hanya mitos. Air putih hangat adalah salah satu pilihan sehat yang sederhana namun kuat. Dengan memahami fakta sebenarnya, kita bisa menjadikannya bagian dari gaya hidup tanpa ragu, tanpa khawatir. Dan sekarang, kita telah sampai di bab terakhir. Sebuah penutup sekaligus panduan agar semua yang telah dipelajari bisa menjadi kebiasaan positif seumur hidup. Membentuk kebiasaan sehat seumur hidup. Sahabat lansia sehat, setelah melalui 9 bab penuh wawasan, kini tibalah kita di bagian penutup. Tapi ini bukan akhir. Justru ini adalah awal dari perjalanan hidup sehat yang lebih tenang dan teratur. Minum air putih hangat mungkin terdengar sepele, tapi seperti hal kecil lain yang dilakukan secara konsisten, ia bisa membawa perubahan besar bagi tubuh dan pikiran. Di bab ke-10 ini, kita akan belajar bagaimana menjadikan minum air hangat sebagai gaya hidup yang menyatu dengan keseharian lansia, tanpa paksaan, tanpa rumit, dan tanpa harus berubah drastis. 1. Perubahan dimulai dari langkah kecil. Membentuk kebiasaan tidak harus dimulai dari revolusi besar. Justru yang paling bertahan lama adalah perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus. Contohnya, memulai hari dengan 1 gelas air hangat, meletakkan termos kecil di meja kerja atau samping tempat tidur, minum air hangat sebelum makan, bukan setelah makan saja, menutup hari dengan seteguk hangat sebelum tidur. Langkah sederhana ini jika dijaga, akan menjadi bagian otomatis dari pola hidup sehat. 2. Mengubah niat jadi kebiasaan. Banyak orang berniat hidup sehat, tapi berhenti di tengah jalan. Mengapa? Karena niat tidak cukup. Kita perlu membentuknya jadi kebiasaan dengan mengatur waktu tetap untuk minum air hangat, menghubungkannya dengan rutinitas lain, misalnya setelah gosok gigi atau setelah doa pagi, memberi penghargaan kecil saat berhasil konsisten, seperti menandai kalender harian, mengajak pasangan atau anggota keluarga ikut menjalani pola ini bersama-sama. Kebiasaan yang dibangun bersama lebih mudah bertahan. 3. Menyesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Setiap orang punya kebutuhan cairan yang berbeda. Maka, penting untuk mendengarkan sinyal tubuh. Apakah sudah cukup? Tidak memaksa diri minum saat mual atau kembung. Menyesuaikan suhu air dengan kenyamanan pribadi. Berkonsultasi jika memiliki kondisi medis khusus seperti gagal ginjal, jantung, atau diabetes. Tujuan kita bukan sekadar banyak minum, tapi minum dengan bijak dan sesuai kebutuhan. 4. Jadikan minum air hangat sebagai momen syukur. Minum air hangat bisa menjadi lebih dari sekadar rutinitas. Ia bisa menjadi momen untuk menarik napas dalam-dalam. Waktu hening untuk bersyukur atas hari yang dimulai atau berakhir. Pengingat bahwa merawat tubuh adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Dengan begitu, kebiasaan ini tidak terasa berat, justru menjadi ritual yang menyenangkan. 5. Melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar.
Kebiasaan baik akan lebih kuat jika didukung lingkungan. Anak atau cucu ikut minum air hangat bersama. Teman sebaya saling mengingatkan. Pendamping atau pengasuh membantu menyediakan air hangat secara rutin. Dengan dukungan kecil dari sekitar, proses membentuk kebiasaan jadi lebih ringan dan bermakna. 6. Menjadikan air hangat sebagai solusi harian. Mulai biasakan bertanya, sudahkah saya minum air hangat pagi ini? Apakah saya benar-benar butuh obat, atau cukup dengan air hangat dulu? Air hangat bisa menjadi solusi pertama saat perut terasa tidak nyaman, teman saat sedang gelisah atau stres ringan, cara sederhana menenangkan sendi yang nyeri, penyejuk batin sebelum tidur. Dengan begitu, kita tidak tergantung langsung pada obat, tapi memberi tubuh kesempatan untuk menyembuhkan diri secara alami. 7. Mencatat perkembangan dan manfaat yang dirasakan. Untuk membangun motivasi, sahabat lansia sehat bisa membuat jurnal sederhana. Hari keberapa minum air hangat rutin. Efek yang dirasakan, tidur lebih nyenyak, bab lebih lancar, tubuh lebih ringan. Tanggal kapan mulai. Catatan kecil seperti, hari ini terasa segar setelah minum air hangat pagi. Dengan mencatat, kita bisa melihat hasil nyata dan merasa lebih semangat meneruskan. 8. Menguatkan niat untuk konsisten. Banyak orang menyerah di minggu kedua atau ketiga. Saat rasa malas muncul, ingat kembali. Mengapa ingin hidup lebih sehat? Bagaimana tubuh terasa lebih nyaman sejak mulai kebiasaan ini? Bahwa air hangat bukan hanya air, tapi bagian dari usaha mencintai diri di usia emas. Konsistensi bukan soal semangat tinggi, tapi soal kembali melangkah meski perlahan. 9. Kebiasaan sehat tidak harus mahal atau sulit. Seringkali, kita tergoda mencari solusi dalam bentuk produk mahal atau metode instan. Tapi, air hangat tersedia di rumah. Tidak memerlukan alat khusus. Tidak menimbulkan efek samping. Bisa dimulai kapan saja, di mana saja. Kuncinya adalah menyadari bahwa hal kecil bisa jadi luar biasa jika dilakukan terus-menerus. 10. Penutup. Menghargai tubuh. Merawat diri sepenuh hati. Sahabat lansia sehat. Hidup sehat bukan lagi tentang umur panjang semata, tapi juga tentang menikmati setiap hari dengan tubuh yang ringan, pikiran yang tenang, dan hati yang bersyukur. Secangkir air hangat mungkin sederhana, tapi dalam kesederhanaannya tersimpan kekuatan besar untuk meringankan pencernaan, menenangkan jantung, memperbaiki tidur, dan menjadi teman setia sepanjang hari. Mulailah dari hari ini. Dari satu tegukan, jadi satu kebiasaan. Dari satu kebiasaan, jadi cara hidup. Karena di usia emas, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah merawat diri dengan kelembutan dan kesungguhan. Terima kasih telah mengikuti serial